Di balik setiap kenaikan harga BBM, di balik setiap kebijakan impor minyak mentah, ada satu nama yang sering disebut-sebut sebagai pengendali permainan, Riza Khalid. Ia tidak punya jabatan resmi di Pertamina. Ia bukan pejabat negara, namun pengaruhnya konon bisa mengubah peta bisnis energi nasional. Bertahun-tahun namanya tenggelam, namun tidak ada yang bisa menggeser posisinya sebagai Raja Migas di Indonesia. Siapa sebenarnya Riza Khalid? Seberapa besar pengaruhnya di balik industri migas Indonesia? Dan mengapa ia dijuluki The Godfather Migas Indonesia? Mari kita dengarkan cerita waktu. Di Indonesia, industri migas adalah jantung keuangan negara. Sektor ini menghasilkan triliunan rupiah dan menyentuh setiap aspek kehidupan kita, dari dapur rumah tangga hingga industri besar. Tapi pernahkah kamu bertanya, siapa yang benar-benar menggerakkan roda raksasa ini di balik layar? Selama bertahun-tahun, ada satu nama yang berbisik di lorong kekuasaan, Riza Khalid. Ia adalah sosok tanpa jabatan publik, namun dijuluki Godfather Migas. Sebenarnya kekuatan apa yang dimilikinya dan mengapa figur yang begitu berpengaruh ini justru memilih untuk hidup dalam bayangan? Mari kita mengenal Riza Khalid. Riza Khalid lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia dikenal memiliki latar belakang yang cerdas dan yang paling penting, pandai membangun relasi sosial. Karakteristik ini menjadi modal utamanya pada era Orde Baru, di mana birokrasi dan bisnis sangat bergantung pada koneksi personal. Riza Khalid dikenal lihai dalam bergaul dan menjalin kedekatan dengan para pengusaha dan pejabat tinggi. Awal karirnya secara spesifik dimulai di sektor perdagangan energi, khususnya minyak mentah dan bahan bakar. Pada dekade 1980 hingga 1990-an, ia mulai masuk ke bisnis trading minyak. Era 90-an adalah masa keemasan Riza Khalid dalam membangun fondasi kekuasaan di sektor migas. Ia berhasil mendapatkan akses ke jaringan impor minyak dan kontrak-kontrak besar. Ini bukan sekadar bisnis impor-ekspor. Ini adalah bisnis yang melibatkan hajat hidup orang banyak dan anggaran negara yang bernilai triliunan rupiah. Melalui jaringan perusahaannya yang seringkali tersembunyi di balik nama pihak ketiga, ia mulai memainkan peran pentingnya dalam distribusi dan pengadaan minyak. Kemampuannya yang luar biasa untuk menjembatani kepentingan antara pengusaha besar, Pertamina, dan para pengambil kebijakan di pemerintahan membuatnya mendapat julukan yang besar. Citra dirinya mulai terbentuk sebagai pengatur permainan atau key player di balik layar bisnis migas nasional. Ini adalah masa di mana Riza Khalid mulai diakui oleh lingkaran dalam elit Jakarta sebagai sosok yang harus diperhitungkan. Pengaruhnya tidak tertulis di lembar undang-undang, tetapi terasa dalam setiap keputusan dan kebijakan besar tentang energi. Julukan Godfather of Oil atau Raja Migas tidak muncul begitu saja. Julukan ini didapatkan oleh Riza Khalid karena memiliki pengaruhnya sangat besar, tetapi posisinya tidak resmi. Ia berhasil menjadi salah satu sosok paling berpengaruh di sektor energi tanpa memegang jabatan resmi negara atau BUMN. Kekuatan terbesarnya ada pada kemampuan lobi dan jaringan politiknya. Riza Khalid diduga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi alokasi tender, harga jual, dan bahkan kebijakan impor minyak di tingkat tertinggi. Julukan mafia migas pun melekat karena mekanisme kerjanya yang terkesan tersembunyi, memanfaatkan celah regulasi dan diduga beroperasi di luar mekanisme pasar yang transparan. Bagi banyak pengamat energi dan aktivis anti korupsi, Riza Khalid adalah simbol dari oligarki ekonomi politik yang sangat kuat di sektor energi Indonesia. Pengaruh Riza Khalid yang selama ini bergerak di bawah radar akhirnya meledak ke permukaan dalam sebuah skandal besar. Nama Riza Khalid menjadi sorotan nasional saat ia terseret dalam kasus yang dikenal publik sebagai Papa Minta Saham pada tahun 2015. Kasus itu mengungkap jaringan gelap dan upaya lobi tingkat tinggi terkait perpanjangan kontrak Freeport yang menunjukkan betapa kuatnya figur non-struktural ini dalam mempengaruhi aset strategis negara. Namun, nama Riza Khalid kembali
mencuat setelah namanya ditetapkan sebagai tersangka di kasus korupsi Pertamina. Pada pertengahan tahun 2025, Kejaksaan Agung menetapkan Muhammad Riza Khalid sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada PT Pertamina periode 2018 sampai 2023. Kasus ini tidak main-main. Kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai angka 285,1 triliun rupiah, menempatkannya sebagai salah satu kasus korupsi terbesar di sektor energi nasional. Penetapan tersangka ini menjadi momen krusial bahwa sosok yang selama ini dijuluki Godfather tersebut tidak lagi kebal hukum. Jaksa mengungkapkan bahwa Riza Khalid berperan sebagai beneficial owner dari perusahaan-perusahaan yang terlibat, yang mengendalikan operasional pengadaan dan sewa terminal BBM di Pertamina. Kasus ini bahkan menyeret anaknya, Muhammad Keri Adrianto Riza, yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, Riza Khalid berkali-kali mangkir dari pengadilan pemeriksaan. Berdasarkan informasi dari Kejagung, ia diduga berada di luar negeri, khususnya di Singapura dan Malaysia. Akibatnya, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Muhammad Riza Khalid ke dalam daftar pencarian orang atau DPO alias buronan. Kejagung juga telah mengajukan red notice kepada Interpol. Status buronan ini sekali lagi menguatkan citra Riza Khalid sebagai simbol impunitas, figur yang memiliki jaringan kekuasaan yang begitu kuat, sehingga ia mampu menghindari proses hukum bahkan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi triliunan rupiah. Kisah Riza Khalid, sang Raja Migas, adalah pengingat bahwa perjuangan melawan korupsi dan ketidaktransparan tidak hanya melibatkan pejabat publik, tetapi juga para figur di balik layar yang memegang kendali atas aset-aset strategis negara. Menurut kamu, apakah Kejaksaan Agung akan berhasil menyeret pulang sang Raja Minyak dan menjembloskannya ke penjara? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya.